Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan cerita terkait dengan thumb glove dan thumb ring ya, atau pelindung jari ya. Teman-teman sekalian, ini adalah pelindung jari yang pertama kali saya beli nih. Ya, ada dua. Ini untuk tangan kiri, ini untuk tangan kanan. Cara pakainya seperti ini teman-teman. Ini modelnya Coach Mihai ya, Coach Mihai. Seperti ini cara pakainya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada yang bagian di jempol, ada juga pelindung di jari telunjuk. Ya, seperti ini cara pakainya. Untuk yang kiri seperti ini. Nah, ini untuk yang kiri ya, ada pelindung di bagian jempol supaya jempolnya tidak tergores seperti itu ya. Ini tangan kanan. Ya. Cara pakainya seperti ini. Saya ambil busur dulu teman-teman. Nah, ini busur yang kemarin ya, busur latih. Lihat cara pakainya, ini jempol tangan kanan. Taruh di sini. Tutup pakai telunjuk. Nah, seperti ini cara pakainya. Ya, nanti arrow di sini. Seperti ini. Tarik. Nah, seperti ini cara pakainya. Ya. Ini untuk pemula sangat membantu teman-teman sekalian ya. Jadi si jempol tangan kiri aman ya, tidak tergores. Kemudian bagian kanan pun jempolnya ada pelindung, cuma ini pelindungnya agak tipis memang. Jadi teman-teman yang menggunakan LBS agak tinggi, kemungkinan agak sedikit sakit. Ya. Cuma di sini ada pelindung di bagian telunjuk. Ya, ini jadi aman. Cuma nanti berangsur-angsur. Ini tidak saya gunakan teman-teman. Ya, karena ini kurang ganteng gitu ya. Kalau memanah dengan pakaian seperti ini kayak kurang mantap gitu ya. Jadi saya beralih ke thumb ring ya. Jadi ini beberapa thumb ring yang saya beli. Ini thumb glove ya. Ini hanya untuk jempolnya saja teman-teman. Cara pakainya seperti ini. Tinggal dimasukkan. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada tali. Talinya dimasukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Ya, tali ini dimasukkan ke dalam. Ini untuk pelindung. Cara pakainya ini, cara pakainya seperti ini, sama dengan thumb glove atau thumb draw ya. Ditaruh di sini. Tutup. Tarik. Ya. Seperti ini. Ya. Ini bahannya kulit asli teman-teman ya. Cuma yang motif yang saya punya di sini ada sedikit agak sedikit cembung di sini ya, sehingga rilisnya kurang bersih kalau menurut saya ya, kurang bersih karena agak nyangkut gitu. Cuma di sini agak tebal jadi jari tidak terlalu sakit di sini ya, yang di sini itu yang bahan kulit. Ini harganya 30.000 ini ya, ini harga 30.000. Kemudian yang tadi, yang satu pasang itu harganya 35.000 ya. Yang ini satu pasang harganya 35.000, bahannya juga kulit ya. Kemudian saya punya lagi yang bahan tanduk. Ini ya, dari tanduk kerbau. Ini saya beli dari pengrajin di Magelang ya. Di sini ada tempat untuk string di sini ya. Seperti ini ya, tanduk kerbau. Cara pakainya, masukannya miring seperti ini teman-teman ya. Kalau kayak gini nggak masuk dia harus miring kayak gini terus diputar. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak lepas ya. Jadi dia bentuknya oval ya, oval seperti itu. Jadi masuknya jari harus miring gitu ya. Kalau kayak gini nggak masuk, harus miring kayak gini terus diputar. Nah, cara pakainya ya, ini ada tempat untuk dudukan
tempat string, taruh di sini, terus tutup. Nah, seperti ini. Ya. Ya. Basicnya sama dengan thumb draw. Ya. Untuk teman-teman yang belum lihat thumb draw, silahkan lihat di video sebelumnya. Ya. Ini untuk thumb ring dengan bahan tanduk, ya, dengan bahan tanduk dari pengrajin di Magelang. Kemudian saya juga punya, teman-teman sekalian, ini thumb ring bahan logam kuningan, ya. Ini saya kasih kinseo supaya nggak sakit, ya. Kalau pakai thumb ring ini agak sakit, teman-teman, ya. Ini juga seperti yang bahan tanduk, kita masuknya miring, kemudian putar seperti ini, ya, seperti ini. Ini juga ada untuk tempat dudukan string di sini. Ini cara pakainya, ya. Ini masuk ke string seperti itu, kemudian tutup. Nah, seperti itu, ya. Seperti itu. Kemudian saya pernah bikin sendiri gitu, ya. Bikin sendiri. Itu bahannya pipa paralon seperti ini, ya, seperti ini, pipa paralon. Cara masuknya juga sama, ya, teman-teman, miring. Nah, seperti ini. Dari pipa paralon ukuran 3/4 inch, ya, seperti ini. Penggunanya sama, teman-teman. Ini ada dudukan untuk string, tutup, tarik, ya. Ini saya bikin sendiri nih, eksperimen eksperimen, ya. Cuma dari semua thumb ring itu saya lebih cocok menggunakan thumb selang. Ya, sebentar saya ambil. Ya, ini pilihan saya terakhir, ya, teman-teman sekalian. Thumb selang untuk pelindung thumb jempol, ya, seperti ini bentuknya, ya. Jadi bentuk ini saya tiru dari thumb ring, thumb glove gitu, ya. Bentuk ini saya tiru dari sini, teman-teman. Agak mirip-mirip gitu, ya. Saya tiru dari sini sambil selang gitu kan. Kenapa memilih selang? Selang itu fleksibel, ya. Dia bisa lurus, dia kalaupun harus ditekuk dia bisa tekuk seperti ini. Jadi mengikuti bentuk jari, teman-teman sekalian. Ya, kita masuk. Kalau ini karena bentuknya bulat, ya, mau miring mau tegak juga nggak masalah, masuk, ya. Masuk. Dia kelebihannya elastis, teman-teman. Ya, kalau jarinya melengkung ikut melengkung. Kalau tegak tegak. Oleh karenanya rilisnya sangat bersih, gitu, ya. Kemudian feel di jempol, feel di jari itu sangat terasa. Beda dengan menggunakan thumb ring. Kalau thumb ring itu memang jari kita aman, tidak sakit. Cuma feel-nya nggak kerasa. Ya, feel-nya nggak kerasa di sini. Ya. Kemudian dia bentuknya kan statis gitu, ya. Tegak. Sorry. Ya, bentuknya statis tegak seperti ini. Kalau ada di jari, dia seperti ini, sudah melengkung, ya. Mau tidak mau, teman-teman sekalian, ya, ketika rilis menggunakan ini, bukanya agak lebar. Kalau bukanya sedikit, dia agak nyangkut, ya. Beda dengan selang, ya. Selang ini dia tegak bentuknya, ya, begitu. Itu beberapa termasuk yang ini yang dari kulit, bahan kulitnya dia melengkung, ya, dia melengkung. Oleh karenanya string agak sedikit terhambat. Itulah kenapa saya menggunakan thumb selang, lebih fleksibel. Cuma memang dia punya kelemahan, teman-teman saya. Kalau sering dipakai, ya rata-rata saya kalau tiap hari latihan 2 bulan itu dia sudah pecah. Ya nggak apa-apa sih, murah juga gitu kan. Karena saya beli selang 1 meter itu bisa dapat 20 gitu kan. 20 kalau 1-2 bulan kan bisa
40 bulan gitu ya, bisa bertahun-tahun nggak habis-habis gitu ya. Jadi di bagian sini suka pecah. Ini ada contohnya sebentar. Ini ada contohnya yang sudah pecah, teman-teman. Nah, ya, ini pecah. Bagian sini udah pecah. Nah, ini udah pecah. Kalau udah pecah, teman-teman jangan gunakan karena ini nanti akan nyangkut di stringnya. Kalau udah pecah, dia dibuang aja, ganti yang baru. Kemudian karena dia di tengahnya ada benang, saya pakai yang selang yang ada benang ya. Dia pecah kayak gini. Nah, seperti ini ya. Kalau udah pecah, buang saja karena kan banyak ya. Ini kita ganti yang baru ya, ganti yang baru seperti ini. Jadi saya buat ini bentuknya mengikuti thumb ring yang dari tanduk ya. Dengan keistimewaan dia lebih fleksibel, dia ininya lebih tebal, jadi dibandingkan dengan yang versi kulit itu lebih tahan terhadap sakit ya. Kalau kulit itu masih terasa kita sakit di sini, kalau di sini lebih aman ya, lebih aman. Ketika rilis lebih bersih. Oleh karenanya tembakannya juga alhamdulillah lebih bagus dengan ini ya. Tapi itu versi saya. Kalau teman-teman mau ikut boleh, kalau tidak pun ya tidak mengapa. Itu hanya pilihan ya. Teman-teman boleh gunakan selang atau boleh gunakan yang versi tanduk, atau gunakan versi logam seperti ini, atau gunakan versi kulit seperti ini ya. Saya punya semua, oleh karenanya saya bisa membandingkan teman-teman ya. Kalau untuk pemula, saya anjurkan menggunakan pelindung jari seperti ini teman-teman ya, supaya jempolnya tidak tergores. Apalagi teman-teman yang menggunakan arrow kayu, arrow natural atau itu arrow dari kayu, terutama yang bahannya dari bambu. Bambu itu ada serat-serat tipis yang dia kalau terbentur sedikit aja dia keluar seratnya, dia tajam, akan nusuk ke sini ya. Kalau yang bahan dari bambu, kalau yang bahan dari spruce itu dia retak patah, langsung patah. Tapi kalau bahan dari bambu itu dia agak awet, cuma kalau dia tergores sedikit, dia seratnya keluar bisa nusuk ke sini. Jadi teman-teman gunakan glove untuk tangan kiri ya, supaya aman ya. Tapi kalau menggunakan karbon nggak usah pakai ini, nggak usah ya, karena karbon itu relatif lebih bagus ya. Jadi seratnya padat, itu buatan pabrik dan licin, tidak usah menggunakan ini ya. Pak, kenapa Bapak menggunakan Kinshio di tangan kiri? Itu karena untuk lomba rata-rata dia mensyaratkan harus pakai kayu, itu pelindung. Barangkali kayunya ada cacat-cacat sedikit, dia kadang-kadang suka menggores ke sini teman-temannya. Karena sifat kayu kan bukan seperti karbon yang rigid gitu kan, dia kan ketas gitu ya. Kita untuk keamanan saja gitu kan. Tapi untuk latihan sehari-hari saya tidak pernah pakai itu ya. Kemudian kalau teman-teman mau pakai yang model seperti ini yang punya Coach Mihai, silahkan ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Silahkan. Tapi ini tidak saya gunakan lagi yang seperti ini. Ya, kalau ingin digunakan silahkan. Jadi itu terkait dengan thumb ring, thumb glove, dan thumb selang. Pilihan saya di thumb selang. Ya. Cara buatnya Pak gimana? Cara buatnya tiru saja ini, ya. Nanti digambar pakai spidol, terus pakai cutter, selesai. Ya. Saya gunakan selang yang ukuran 3/4 inch, ya. Jadi kalau teman-teman berminat bikin thumb selang seperti ini, bawa jempolnya ke toko besi, dipas gitu ya, dipas. Selang mana yang pas? Kan selang ada yang setengah inch, 3/4 inch, 5/8 dan lain sebagainya, dipas. Kalau yang pas, itu beli. Nanti tinggal dipotong-potong dengan cutter. Alatnya cuma satu, cutter aja, selesai gitu ya. Begitu teman-teman ya. Jadi cari yang pas, jangan cari yang longgar. Ukuran saya kebetulan pas di 3/4 inch selangnya ya. Kalau teman-teman yang jempolnya kecil mungkin setengah inch ya.
Kalau pakai yang 3/4 kegedean gitu, harus diganjel gitu ya. Itu teman-teman terkait dengan thumb glove. Sampai ketemu lagi, nanti kita akan cerita lebih lanjut terkait dengan perpanahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.